Tips perawatan rutin untuk memastikan sistem pendingin berfungsi dengan baik seperti pengecekan level kulen dan kondisi selang serta komponen utama lainnya. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Berikut adalah beberapa tips perawatan rutin untuk memastikan sistem pendingin kendaraan berfungsi dengan baik. 1. Pengecekan level kulen. Pastikan kendaraan berada di permukaan datar dan mati mesinnya sebelum memeriksa kulen. Buka tutup radiator atau reservoir kulen dengan hati-hati setelah mesin dingin. Periksa level kulen di dalam tangki. Level kulen seharusnya berada di antara tanda minimum dan maksimum yang ditunjukkan pada tangki. Tambahkan kulen jika perlu, pastikan untuk menggunakan jenis kulen yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan. 2. Pemeriksaan kondisi selang. Periksa selang-selang yang menghubungkan radiator, pompa air, dan mesin untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Pastikan selang-selang tersebut tidak terlalu keras, retak, atau mengalami keausan yang parah. Jika ditemukan kerusakan atau kebocoran, segera ganti selang yang rusak dengan yang baru. 3. Pemeriksaan kondisi kompresor dan kipas pendingin. Periksa kondisi kipas pendingin di belakang radiator. Pastikan kipas berputar dengan lancar dan tidak terhalang oleh benda-benda asing. Pemeriksaan visual pada kompresor untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik atau kebocoran. 4. Pemeriksaan sistem pembuangan panas. Bersihkan sela-sela radiator dari kotoran, serangga, atau debu yang dapat menghalangi aliran udara. Pastikan tidak ada hambatan pada ventilasi radiator untuk memungkinkan udara dingin masuk dengan baik. 5. Penggantian kulen. Ganti kulen sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan. Jangan lupa untuk melakukan pembersihan dan pemurnian sistem pendingin saat mengganti kulen. 6. Perhatikan suhu mesin. Perhatikan suhu mesin secara rutin saat mengemudi. Jika terjadi lonjakan suhu yang tidak normal, segera hentikan kendaraan dan periksa penyebabnya. 7. Perawatan berkala. Selalu ikuti jadwal perawatan yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan untuk sistem pendingin. Pastikan semua komponen sistem pendingin diperiksa secara menyeluruh pada setiap perawatan rutin. Dengan melakukan perawatan rutin seperti di atas, Anda dapat memastikan sistem pendingin kendaraan berfungsi optimal dan dapat menghindari masalah yang lebih serius di kemudian hari. Dampak lingkungan dari kulen dan cara membuangnya dengan aman saat mengganti cairan pendingin. Penggunaan kulen pada kendaraan bermotor dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan tergantung pada jenis kulen yang digunakan dan bagaimana cara pembuangan limbahnya. Berikut adalah beberapa poin yang kita bahas mengenai dampak lingkungan dari kulen dan cara membuangnya dengan aman. Inilah dampak lingkungan dari kulen, yakni 1. Bahan kimia berbahaya. Karena kulen tradisional seperti etilene glikol atau propilene glikol mengandung bahan kimia yang dapat berpotensi merusak lingkungan jika dibuang dengan tidak benar. Etilene glikol, misalnya, toksik bagi kehidupan air dan tanah jika terjadi tumpahan besar. 2. Korosi, karena beberapa kulen mengandung inhibitor korosi untuk melindungi bagian dalam sistem pendingin dari korosi. Namun, jika dibuang ke lingkungan dengan tidak benar, bahan kimia ini dapat mencemari tanah dan sumber air. 3. Pemanasan global, karena beberapa kulen mengandung bahan-bahan kimia yang berkontribusi terhadap pemanasan global jika tidak dibuang atau didaur ulang dengan benar. Inilah 5 cara memproses dan membuang kulen dengan aman. 1. Daur ulang. Memang idealnya, kulen bekas harus didaur ulang untuk meminimalkan dampak lingkungan. Banyak toko suku cadang otomotif atau bengkel bisa menerima kulen bekas untuk didaur ulang. Pastikan untuk menanyakan tempat daur ulang yang sesuai di daerah Anda. 2. Pembuangan aman. Hal ini jika Anda tidak dapat mendaur ulang kulen, pastikan untuk membuangnya dengan benar sesuai peraturan daerah. Banyak pusat daur ulang limbah berbahaya atau instalasi pengelolaan limbah dapat menerima kulen bekas dengan prosedur yang tepat. 3. Hindari pembuangan ke saluran pembuangan atau tanah. Alasan jangan pernah membuang kulen bekas ke saluran pembuangan atau tanah. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan sumber air minum yang sangat serius. 4. Penggantian dengan aman. Jika saat mengganti kulen, pastikan untuk mengumpulkan cairan pendingin bekas dengan menggunakan wadah yang aman dan tahan bocor.
Jika mungkin, gunakan perlengkapan pelindung seperti sarung tangan dan kacamata untuk menghindari kontak langsung dengan kulit atau mata. 5. Konsultasikan dengan pusat pengelolaan limbah. Bila Anda ragu tentang dampak kulen, konsultasikan dengan pusat daur ulang atau pengelolaan limbah lokal untuk petunjuk tentang cara membuang kulen dengan aman sesuai peraturan setempat. Inilah alternatif ramah lingkungan yang dapat Anda lakukan, yakni 1. Kulen ramah lingkungan. Nah, ini ada juga kulen alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kulen berbasis propilene glikol yang tidak beracun dan lebih mudah terurai. 2. Perawatan preventif. Dengan melakukan perawatan preventif pada sistem pendingin dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk mengganti kulen terlalu sering, yang pada gilirannya mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan kulen bekas. Dengan memahami dampak lingkungan dari kulen dan mematuhi pedoman pengelolaan limbah yang tepat saat mengganti cairan pendingin, kita dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan yang lebih baik sambil menjaga kesehatan dan keandalan kendaraan bermotor. Sekian dulu pembahasan kita tentang materi pemahaman dasar sistem pendingin air dan sampai jumpa di materi video selanjutnya.